Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala aswafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. Alhamdulillah, tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, nikmat-Nya yang tidak terhingga pada kita sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk beribadah, beramal soleh dan menuntut ilmu di malam yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita seluruh umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali, belajar bersama di Rumah Hijrah Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Ustadz Faisal, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi terkait tahun baru Hijriyah. Masih angetan ya, baru kemarin gitu kan kita merayakan tahun baru Hijriyah. Mungkin ada yang ngumpul di masjid gitu kan, ada kayak acara munajat gitu kan, bersama-sama membacakan doa akhir tahun, awal tahun seperti itu. Semoga di tahun yang baru ini lebih memberikan semangat kepada kita untuk beramal soleh dan meningkatkan kebaikan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada guru kita Ustaz Faisal untuk penyampaian materinya kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Su- Suaranya jelas nggak suaranya? Jelas Pak Ustaz. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, Mas, Mbak, Akang Teteh dan para jemaah dan juga pengurus yang saya hormatin. Saya pertama-tama mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, yang mana bertepatan dengan bulan Juni. Jadi ada dua versi, ada yang tanggal 16 Juni, ada yang tanggal 17 Juni ya, berdasarkan perhitungan masing-masing kayak gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, terima kasih wabil khusus panitia yang sudah mempersilahkan, yang sudah menginvite kembali kita untuk belajar bersama di malam hari ini. Insya Allah beberapa menit atau beberapa waktu ke depan kita akan sama-sama belajar tentang hijrah hati dan rezeki, kunci kehidupan yang Allah ridhoi. Nah, jadi itu tema yang disampaikan oleh teman-teman pengurus, teman-teman di Al-Qalam, seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, memang seperti kita ketahui ya bahwa
tahun baru Hijriyah itu mungkin ya sebagian di belahan bumi yang di luar dari mungkin negara-negara Islam atau yang biasa sudah meritualkan atau yang sudah mensakralkan itu ya terasa biasa-biasa saja gitu. Nggak seperti tahun baru Masehi gitu ya, 1 Januari gitu. Tapi ala kulihal ini semua menandakan bahwa kita masih peduli, kita masih bisa merasakan dan juga masih bisa bergembira bahwa pergantian tahun ini bukan juga tentang pergantian angka, tapi bagaimana ini mengingatkan kita supaya kita itu ya istilah kata jauh lebih baik gitu ya. Maka dari itu sebetulnya landasan dari tema pada malam hari ini hadisnya adalah bahwa tentang hadis tentang hijrah, tentang niat gitu ya. Hadisnya bahwa apa namanya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu redaksi hadis yang mungkin kalau kita belajar kitab-kitab hadis atau syarah-syarah itu biasanya ditempatkan di halaman pertama. Yang mana ini kaitannya adalah tentang bagaimana kita senantiasa menghijrahkan diri, senantiasa kita menghijrahkan hati, bahwa selama kita niatnya karena Allah, maka minimal pahala itu akan kita dapatkan. Kenapa minimal pahala? Kadang bisa jadi ada banyak orang yang kita berusaha melakukan sesuatu udah optimal tapi belum sesuai hasil gitu. Taruhlah nauzubillah kemarin misalnya ada beberapa anak-anak yang ada istilah kata SPMB gitu ya, seleksi penerimaan siswa baru misalnya atau mahasiswa baru gitu ya. Dia udah belajar sedemikian rupa tapi tidak dia cita-citakan. Maka dari itu, betul, mungkin belum jodohnya. Tapi yakin ketika kita meniatkan itu karena Allah, minimal kita dapat pahala yang sangat besar. Karena apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Semua itu ketika kita bermujahadah, ketika kita bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah dalam hal apapun, gitu ya, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan. Minimal kalau bukan jalan tentang keberhasilan, jalan kita mengerti bahwa setiap musibah yang kita terima itu adalah banyak sekali yang namanya ajrun azim, yang namanya pahala yang sangat besar. Yang mana ini ada kaitannya sama hati. Ibu semuanya, rekan-rekan semua, respon yang ada, yang bisa kita kontrol adalah respon dia bisa jumawa, bisa juga berhasil makin syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang ketika dia tidak berhasil malah mengutuk Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Jawa, Allah ku priben sih, kita wis sembayang, udah sholat, udah tirakat, udah duha, udah tahajud, wah semuanya udah semuanya. Tapi kok kenapa? Allah nggak adil lah, sampai keluar kata-kata kayak gitu misalnya. Allah nggak adil, ya. Pengen perguruan tinggi, masuk pengen negeri misalnya. Tapi Allah nggak kabulkan. Allah nggak adil. Nah, akhirnya apa? Bisa jadi kita makin jauh sama Allah. Ah, percuma lah. Kita banyak ibadah, kita banyak bermunajat, bahkan bahasa Jawanya ada yang tirakat, puasa, Senin, Kamis, dan lain sebagainya, misalnya kayak gitu. Ah, percuma lah. Saya ada keinginan, Allah nggak kabulin. Nah, ini kan respon. Artinya, ya tadi, kadang kita bisa jadi sibah dari Allah. Kita dijerat kita, yang tadinya hati kita senantiasa menyalahkan, Allah tuh pasti akan memberi gitu. Jodoh ketika nggak ada hasilnya, menyalahkan. Nah, ini kita manage lagi.
Ini yang dinamakan tumbuhlah sifat husnuzon. Jadi hijrahnya hati, buahnya adalah sifat husnuzon, sifat baik sangka sama Allah, sifat mencari alasan bahwa ya mungkin itu masih sayang sama kita. Artinya dengan usaha tadi, duniawi kita, usaha ukhra kita, zikir kita, puasa kita, bahkan mohon maaf orang tua mendoakan kita gitu. Walaupun belum berhasil gitu ya. Ya kita tetap melakukan seperti itu. Karena apa? Ya husnuzonnya bahwa Allah tuh masih sayang sama kita. Mungkin menunda kita untuk di kemudian hari. Artinya bisa jadi Allah lagi menyiapkan kita jadi orang yang lebih bersabar lagi. Lebih orang yang bisa memandang jauh lebih luas lagi cara pandangnya. Atau bahasa Arabnya namanya ausa'uhum nadharan. Atau bahasa kerennya helikopter view. Nah, bahasa apa namanya psikologinya seperti itu. Jadi memandang dari kacamata helikopter dari atas sehingga oh bisa jadi ketika saya misalnya nggak keterima di SPMB ini bahwa mungkin ada tahun depan lagi. Jadi setahun itu saya masih bisa misalnya ngurusin ibu di rumah yang ibu lagi membutuhkan, yang ibu lagi sakit-sakitan misalnya atau akhirnya saya dekat sama kakak saya yang pada saat itu saya sedang bahasa Jawanya eng-engan. Eng-engan tuh nggak seneng gitu saling marahan gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita tanamkan. Maka dari itu kalau ayat Al-Qur'annya itu ada tuh di surat Al-Fajr gitu ya. Kalau manusia kadang dikasih kenikmatan maka ya Allah, alhamdulillah Allah lagi membanggakan saya, Allah lagi memuliakan saya. Tapi ketika dibalik, ketika kita dikasih musibah, dikasih kegagalan, kadang tadi mencak-mencak Allah tuh priben sih gitu. Allah tuh nggak adil. Allah tuh lagi menghinakan saya. Nah, kata-kata di dalam surat Al-Fajr seperti itu. Robbi ahanan. Kalau lagi kena musibah. Allah tuh lagi nggak sayang sama saya. Tapi kalau lagi kena banyak kenikmatan, Robbi akroman. Allah memuliakan saya. Nah, hijrahnya hati, goalnya adalah kita semakin tadi husnuzan sama Allah. Semakin kita mencintai takdir apa yang kita hadapi. Baik itu syarran wa khairan. Baik itu takdir buruknya. Nah, ini susah, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu banyak yang belum tersingkap kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Rahasia-rahasianya sangat banyak sekali. Maka dari itu tadi dengan niat ketika kita sudah niatnya karena Allah, apapun itu adalah goalnya adalah kita husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ya hati kita tadi kalau bahasa saya minjem bahasa istilah Agim itu namanya kolbun salim. Jiwa atau hati yang benar-benar selamat. Betul misalnya dia itu orangnya ada kan orang yang emang dia itu pribadinya lembut, lembek, kalem gitu. Atau juga ada yang memang pribadinya tegas, pribadinya rada-rada sangar gitu. Tapi dalam artian konteksnya adalah memang kepribadiannya seperti itu. Bukan berarti dia marah-marah yang nggak karuan, enggak. Nah, tapi pribadi yang lemah lembut atau pribadi yang tegas, itu juga ada dalam Al-Quran bahwa ya kita itu kadang bisa bersikap lemah lembut, kadang bisa bersikap tegas seperti Rasulullah. Nah, maka dari itu tadi hijrahnya hati menanamkan selain tadi yang pertama ada husnuzon sama Allah, yang kedua adalah kita mencontoh Rasul dalam menyikapi kejadian yang dihadapi oleh kita. Contoh sederhananya, misalnya Rasulullah ketika dulu mendapatkan banyak tekanan, banyak cobaan di fase Mekah gitu ya. Pada saat diboykot dan lain sebagainya, beliau pengen tuh hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif yang mana kalau Bapak Ibu semuanya yang sudah ke Taif gitu, yang sudah ke Mekah, yang sudah umroh atau haji. Nah, kalau yang belum ya moga-moga bisa ke sana ya semuanya. Amin ya robbal alamin. Jadi antara Mekah sama Taif kurang lebih 80 kilo lah. Ya jaraknya kurang lebih dari sini ke Jatinangor, mungkin Cirebon Jatinangor atau Cirebon perbatasan Bandung. Ya jadi pada saat itu Rasulullah di sana tuh katanya orangnya baik-baik, orangnya ramah-ramah. Pas ke sana ya kan
malah diusir, malah ditipukin batu. Kemudian dilindungilah sama Zaid bin Harithah. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad ditawarin sama Jibril gitu. Gimana kalau saya balikan aja nih gunung-gunung Taif nih? Karena mereka sudah tidak menghormatimu lagi wahai Rasulullah. Coba bayangkan ketika Rasulullah dulu, oke, gas gitu. Ibaratnya sama Jibril gitu ya. Udah rata tuh Taif. Tapi pada saat itu Rasulullah malah tersenyum. Jangan Jibril. Maka Rasulullah apa yang terlontar kata keduanya setelah melarang Jibril? Pada saat itu Rasulullah mengucapkan bahwa ya bisa jadi pada saat itu mereka memang belum tahu agama yang dibawa, agama Islam ini. Tapi kelak bisa jadi aku doakan anak keturunan mereka adalah orang-orang yang sangat tinggi iman dan kecintaannya kepadaku dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kejadian sekarang. Orang-orang Taif itu orang-orang yang luar biasa lah keimanannya. Bahkan mungkin melebihi pada zamannya atau melebihi pada saat sekarang mungkin orang-orang yang di bawahnya, artinya di Jazirah Arab yang lainnya itu kan Taif kan di bukit ya, kayak Lembang seperti itu. Nah, begitu juga dengan kita. Jadi mencontoh Rasul itu seperti itu, bahwa kadang kita itu justru mentok pada misalnya kalau kita belum berhasil gitu ya pada saat itu aja. Harusnya ketika kita mentok, ketika kita banyak cobaan, kita banyak doa tuh. Ya Allah, betul. Mungkin pada saat ini aku belum sempurna, aku belum mendapatkan hasil. Engkau yang tahu ya Allah. Moga-moga nih tahun depan aku dapat, sebutin aja, aku lulus SPMB, lunas utang, kemudian akur sama keluarga, akur sama misalnya kalau lagi sama orang tua, sama anak, sama cucu dan lain sebagainya. Jadi itu hijrahnya hati ke situ. Mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hijrahnya hati itu bahwa kita meyakini setiap jengkal takdir itu memang nggak salah gitu. Jadi nggak salah tuh ya ketika kena ke kita, ya kita tuh emang di apa namanya istilahnya dipersiapkan Allah untuk menjadi orang-orang yang besar, menjadi orang-orang yang lebih tangguh lagi. Ya wajar mengeluh sedikit-sedikit gitu, tapi ya jangan banyak mengeluh. Maka dari itu istilah saya bedanya orang besar, orang sukses, najah gitu ya, sama orang yang gagal itu sedikit. Kalau orang yang gagal itu sedikit-sedikit mengeluh. Tapi kalau orang yang najah, orang yang sukses itu sedikit mengeluh. Jadi bedanya sedikit. Gitu. Jadi hijrahnya hati itu seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika takdir itu kena ke kita, Allah tuh lagi nyiapin kita tuh. Jadi orang yang lebih besar lagi. Kalau misalnya syukur, berarti kita yang harus lebih bersyukur lagi. Kalau berhasil, jadi makin taat lagi gitu loh. Kalau belum berhasil, ya jangan ninggalin. Nah, gitu intinya. Sehingga kita itu dipersiapkan nanti di kemudian hari, kalaupun tanda kutip kita memang belum berhasil, nanti itu akan kita panen di kemudian hari. Nah, jadi hijrahnya hati yang pertama tadi tentang husnuzon billah. Yang kedua, kita mencontoh Rasulullah SAW tadi dalam menyikapi kehidupannya. Dan yang ketiga, setiap takdir yang kena sama kita, ya itu tuh memang sudah ketentuannya seperti itu. Maka dari itu tadi, sedikit mengeluh kalau kita belum mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Nah, adapun kaitannya sama tadi apa namanya rezeki. Nah, rezeki itu ada beberapa hal Bapak Ibu semuanya. Rezeki dalam bentuk harta, rezeki dalam bentuk kesehatan, rezeki dalam bentuk waktu luang, rezeki dalam bentuk hal-hal yang di luar dari ketiga itu. Maka dari itu, rezeki yang Allah titipkan sama kita, kadang yang sering kita lupa apa Bapak Ibu semuanya? Yang pertama adalah waktu luang, rezeki waktu luang. Yang kedua apa? Rezeki tentang sehat. An-ni'matus siha wal faragh. Jadi dengan ada momen hijriah ini, kita menyadari bahwa rezeki tertinggi adalah kesehatan dan waktu luang kita. Sehingga kita kalau nggak isi dengan kebaikan, bisa dipastikan diisinya dengan sebaliknya. Nah, kayak gitu. Sehingga momen tahun baru Hijriah ini kita betul-betul paham, betul-betul kita menempatkan diri bahwa
yang dua tadi tentang sehat dan tentang waktu luang betul-betul kita jaga. Karena apa? Kalau sibuk, mungkin kita nggak bisa cari duit. Kalau sakit, sama juga kita nggak bisa. Kalau yang jualan, misalnya saya jualan, nggak bisa jualan misalnya. Atau apalagi nggak ada kesempatan, ya sama juga kita tidak bisa melakukan hal itu. Maka dari itu, kita kata kuncinya adalah yang pertama, yuk kita bareng-bareng manage waktu kita, manage kesehatan kita dengan sadar. Maksudnya sadar kenapa? Kadang ada orang yang ngingetin, hei, jangan banyak-banyak makan gorengan, itu nanti lemaknya kambuh. Ah, tenang aja lah, ada obatnya ini. Atau misalnya, ayo kita sama-sama jalan kaki yuk, 100 langkah, 500 langkah misalnya, atau 1000 langkah. Besok aja lah, kayak gitu. Tahun depan aja lah. Nah, baru ketika dia sakit, baru sadar tuh, oh iya ya, kemarin kenapa kita nggak melakukan itu? Nah, maka dari itu, yuk sekarang momen tahun baru Hijriah ini, tadi kita manage itu ya kesehatan kita manage itu waktu luang kita. Insya Allah, rezeki duit, rezeki uang, itu nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Karena apa? Uang datang pasti kepada orang yang pantas untuk menerimanya. Nah, kayak gitu. Duit datang pasti terhadap orang yang akan diberikan memang value dari uang tersebut. Kayak gitu. Insya Allah, dengan kita menjaga yang tadi, yang pertama tentang hijrahnya hati, bahwa kita yakin husnuzon, kita contoh Rasulullah, semua takdir yang kena ke kita itu memang nggak salah. Kemudian kita jaga nih yang namanya rezeki ini, gitu ya, tentang waktu luang, tentang sehat, gitu ya. Ini insya Allah minimal rezeki yang namanya tenang, rezeki yang namanya nyaman, itu bakal kita dapatkan. Plus bonus lagi ketika kita itu semua dijalankan, insya Allah rezeki duit, rezeki uang, rezeki harta, pasti Allah akan datangkan kepada kita. Kenapa kita berkata seperti ini? Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu memang betul-betul akan ditunaikan oleh Allah. Seperti itu. Dan ketika Allah katakan kun, maka akan fayakun. Kenapa saya seoptimis ini? Karena ya itu tadi mencontoh Rasul apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Rasul, ketika umatku, ketika hambaku bertanya tentang aku, maka jawab aja. Fa inni qarib. Sesungguhnya aku, kata Allah, sangat dekat. Sesungguhnya aku, bahkan di ayat yang lain, wa an aqrabu min hablil warid, kata Allah. Allah, Tuhan kita, itu lebih dekat dari ulat leher yang ada di nih sini, di sekitaran tenggorokan kita. Jadi lebih dekat dari itu. Nah, maka dari itu momen yang sekarang 1 Muharram 1448 Hijriah ini dengan hal-hal yang tadi kita sebutkan, kita belajar bersama, maka insya Allah tuh kunci kehidupan yang Allah ridhoi itu akan kita dapatkan. Cirinya apa sih? Allah ridho sama kita. Ada yang tahu nggak cirinya apa? Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ciri yang sangat sederhana adalah kita tetap yang namanya itminan, yang namanya dalam keadaan tenang. Yang kita itu ciri. Insya Allah, Allah kita ridho. Nah, kemudian ciri yang kedua apa tadi? Ciri yang kedua adalah kita berusaha untuk istiqomah. Supaya apa? Supaya kita betul-betul apapun kondisinya mendekatnya sama Allah. Bukan mendekat ke hal-hal yang lain. Maka tadi ketika kita lagi nyungsep, ketika kita belum dapat hasilnya, ketika kita banyak problem, mohon maaf, bukan larinya ke clubbing misalnya, bukan larinya ke miras misalnya, bukan larinya ke hal-hal yang mungkin Allah nggak suka. Tapi sebaliknya, gelar sajadah, gelar tikar, baca Quran, atau wirid, atau zikir pagi sore, atau sholat sunnah yang lainnya, dan lain sebagainya. Insya Allah, ketika Allah sama ridho, kita jadi lebih tenang menghadapi semuanya,
dan kita lebih bisa diistiqomahkan melakukan hal-hal kebaikan itu semua. Maka dari itu nanti terakhirnya adalah kita bisa husnul khotimah. Jika nanti Allah mungkin panggil kita dalam keadaan kita ridho sama Allah, Rasulnya, agama Islam, dan Allah pun ridho, Rasul dan sahabat serta orang-orang soleh kepada kita. Apa sih yang dicari di dunia? Betul kita mencari uang, mencari harta, dan lain sebagainya. Tapi kalau itu kita tidak sikapi tadi dengan hijrahnya hati, memandang cara rezeki, maka akan sia-sia saja. Seperti itu. Terima kasih Mas Adib, barangkali dilanjut nanti dengan diskusi dan juga barangkali ada yang mau menyampaikan lagi. Insya Allah itu yang bisa kita sampaikan dan lanjut silahkan untuk sesi selanjutnya. Baik, Alhamdulillah, terima kasih disampaikan kepada guru kita, Ustadz Faisal, yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Seperti biasa, jika ada yang ditanyakan atau disampaikan, boleh tuliskan di kolom chat Zoom atau boleh juga langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Mangga, Bapak Ibu. Mangga, Bapak Ibu, jika ada yang disampaikan, ditanyakan, boleh. Kalau nggak ada, lanjut aja, nggak apa-apa. Barangkali ini lanjut lagi. Hmm. Oh, ada
pertanyaan masuk di kolom chat Zoom, Pak Ustaz. Oh ya, Ya, Afwan Ustadz izin bertanya, jika kita memiliki rasa sakit hati kepada seseorang yang pernah menyakiti hati kita, namun hingga hari ini kita belum menemukan alasan untuk bisa memaafkan orang tersebut. Bagaimana ya Ustaz? ya. Terima kasih. Ini hamba Allah ya, berarti ya. Nggih, dari hamba Allah Ustaz. Hmm. Ya, Bapak atau Ibu atau Mas atau Mbak ya. Jadi kita berbicara tentang manusiawi. Jadi secara manusiawi memang manusia itu sulit untuk memaafkan, gitu. Makanya kenapa banyak ayat-ayat tentang hablum minan nas gitu ya. Artinya apa? Tentang hubungan sesama manusia. Mungkin itulah apa istilahnya warning atau mungkin itu sebagai treatment buat kita bahwa kita harus berhati-hati yang namanya berhubungan dengan sesama manusia gitu ya. Bahkan ketika kita minta apa minta bukan minta, ketika kita berbuat dosa sama Allah, kita langsung istighfar langsung dihapuskan gitu ya. Kalau kepada orang lain gitu, kan kita nggak cuma ya Allah maafkan saya dong, saya dosa ke orang lain gitu, tapi kita juga harus meminta maaf gitu ya ke orang tersebut. Jadi saya secara manusiawi itu lumrah ya gitu ya, lumrah dan memang ya istilah kata bahkan mungkin ada beberapa orang yang nauzubillah ya itu jangan sampai terjadi ke kita itu sampai meninggalnya gitu ya masih ada ganjalan. Bahkan ada mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan semua pernah mendengar kisah gitu ya. Ada seorang yang mau meninggal tapi dia nggak bisa meninggal. Bahkan dulu ada kisahnya sahabat itu ya. Sahabat siapa ya saya lupa yang dia itu ibunya tuh sakit hati sama dia. Dia nggak bisa meninggal gitu. Karena ibunya masih sakit hati terhadap anaknya seperti itu. Maka dari itu Rasulullah memanggil ibunya, ini ada apa ini anak ini? Iya, dulu dia pernah membangkang sama saya. Saya belum memaafkan sampai detik ini sampai dia menjelang sakaratul maut. Maka dari itu Rasulullah bilang, apakah ibu menginginkan anaknya seperti ini gitu? Artinya susah untuk meninggalnya. Akhirnya luluhlah ibu tersebut dan memaafkan kemudian eh, anak tersebut atau sahabat tersebut itu meninggal dunia dengan husnul khotimah. Jadi berkaca dengan tadi yang Allah turunkan dalam Al-Quran, baik itu hadis juga Rasulullah SAW sampaikan, dan juga tadi kejadian itu bahwa ya memang kompleks manusia itu. Tapi balik lagi, itu pilihan ada di tangan kita. Kita mau dimuliakan sama Allah, walau belum tentu kita juga mendapatkan apresiasi dari orang lain, gitu ya. Atau memang kita mau menjaga itu sampai entah sampai kapan, bahkan nauzubillah sampai akhir hayat mungkin. Ya nauzubillah lah, jangan sampai. Karena secara teoritik gitu, ketika kita memaafkan orang, derajat kita itu langsung naik tuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti ini? Karena memang kita menundukkan ego kita menundukkan semua alasan yang bisa kita makin angkuh gitu atau kita tidak bisa memaafkan dia gitu. Nah, ini ada kaitannya sama saya pribadi gitu Bapak Ibu semuanya. Semua orang bahkan ketika saya berbuat salah sama orang saya selalu berusaha untuk minta maaf untuk mencairkan suasana gitu. Tapi ketika ada orang lain yang berbuat salah gitu, artinya saya mencoba memaafkan walaupun dia belum meminta maaf misalnya kayak gitu. Karena saya menanamkan di dalam diri saya bukan seorang pendendam. Kalaupun ada orang lain yang berbuat salah, ya cukup diingat saja gitu. Atau bahkan ya udah nggak usah berhubungan lagi. Tetap silaturahim, tapi dalam hal misalnya dalam hal apa istilahnya kerjasama, misalnya ya udah nggak usah kerjasama lagi. Tapi tetap kita berhubungan. Artinya apa?
kita memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, kayak gitu. Itu bisa dicoba gitu. Bahkan dulu ada kisah, ini saya lupa tolong dikoreksi gitu. Ada seorang sahabat yang memang dia itu kata Rasulullah biasa aja. Tapi ketika ada majelis, Rasulullah itu ya biasa memberitahukan bahwa si fulan ini ahli surga, Umar ahli surga, Usman ahli surga. Kayak kan biasa kayak gitu Rasulullah ketika di majelis. Nah, ada momen satu sahabat tersebut yang dia itu biasa aja. Maka dari itu ada sahabat yang lain. Nanti tolong dicek lagi gitu ya. Saya lupa namanya siapa dan sahabat siapa yang bertamu ke rumahnya gitu ya. Beliau sampai didatangi sama sahabat yang lain pengen ngecek. Kok kenapa Rasulullah sampai gitu ya. Rasulullah sampai mengatakan bahwa dia itu ahli surga. Padahal orangnya biasa aja. Ketika nginep di situ, sholat malam, ya nggak sholat malam gitu kata sahabat yang nginepnya tuh. Subuh, ya biasa sholat subuh kayak gitu. Duha, malah rajinan saya gitu. Ya artinya semua nggak ada yang istimewa gitu. Kemudian berselang 2 atau 3 hari saya lupa gitu. Terus ditanya, wahai Fulan, Rasul, aku pernah aku pernah mendengar bahwa Rasulullah tuh berbicara tentang engkau dan engkau itu adalah salah satu yang dijadikan surga gitu. Sebetulnya apa amalan lah biasa kayak gitu kan nanya. Apa amalan yang engkau lakukan? Oh iya, waktu dulu aku pernah ya itu pernah curhat lah gitu sama Rasul. Ya Rasul aku tuh punya kebiasaan sebelum tidur aku itu meminta ampun sama Allah. Dan sebelum tidur aku itu memaafkan semua orang yang pada hari itu mungkin berbuat salah kepadaku. Dan aku juga mencoba mengingat-ingat pada hari itu, aku ada nggak berbuat salah sama orang dan aku memohon ampun akan hal itu dan kalaupun ada, aku akan minta maaf langsung ke orangnya. Dan ini dilakukan, kata beliau, itu setiap hari. Bayangin, sudah berapa puluh orang mungkin setiap hari yang, kan interaksi pasti ada lah ya. Atau mungkin bahkan berapa ratus, berapa ribu orang yang interaksi setahun mungkin ya. Yang beliau tanpa orang itu sadari, beliau mendoakan dia dan sahabat tersebut memohonkan ampun untuknya dan dia meminta maaf kalau ada salah kepadanya dan dia memaafkan kesalahan dia. Jadi kadang Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, 4 huruf ini, maaf, mudah. Cuma pilihan ada di tangan kita. Mau Allah tinggikan derajat kita atau mau Allah tunda kemuliaan kita nanti, ya tadi balik lagi. Entah ada apresiasi dari orang itu atau nauzubillah. Bahkan orang tersebut malah berbuat yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali dan lain sebagainya gitu. Ya itu tadi. Maka dari itu ini kaitannya sama hati. Kan 3 tadi ya. Husnuzon sama Allah, mencontoh Rasul. Ya tadi mencontoh Rasul. Coba kalau Rasulullah sakit hati ketika dilempari di Taif, aduh, saya kan punya Jibril. Jibril, balikin aja tuh gunung, mati semua tuh penduduk Taif. Mungkin nggak ada penghuni di Taif. Kita nggak bisa ke Taif hari ini mungkin. Bahkan mungkin nauzubillah bisa jadi di Taif penduduknya membangkang misalnya kayak gitu. Nah, kayak gitu kan. Jadi ya saya mengerti, saya paham. Artinya nggak mudah. Tapi pilihan ada di tangan kita. Kita yang menentukan dan kapan itu akan terjadi. Sehingga kita bisa lebih jadi orang yang legowo, orang yang husnuzon, dan bisa jadi, insya Allah, banyak hikmah dan banyak kemudahan yang akan kita dapatkan. Ya, itu sih jawaban dari saya. Moga-moga berkenan dan juga bisa dipertimbangkan seperti itu. Baik, Alhamdulillah, syukur kasiron atas jawabannya, Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, jadi ya lanjut ya kita. Memang hal-hal yang demikian itu receh gitu ya, tapi berat betul. Sehingga menitik beratkan pada
kedewasaan kita dalam bersikap. Bahkan kadang, mohon maaf ya, kita harus menangguhkan yang namanya jabatan. Bahkan kita yang menangguhkan yang namanya status sosial, kalau kata maaf tuh. Susah loh. Nah ini sebetulnya momen hijriah ini, momen hijrah, kaitannya sama hati, ya seperti itu. Kita tidak akan hina ketika kita memaafkan orang lain. Dan kita pun tidak akan bisa dibalas kecuali Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita sendiri. Karena belum tentu orang yang kita maafkan juga sama seperti yang kita pikirkan. Maka dari itu kan selalu saya ingetin gitu ya. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol. Apa yang kita bisa kita kontrol? Diri kita, sikap kita, ucapan kita yang bisa kita kontrol. Apa hal yang nggak bisa kita kontrol? Ucapan orang lain, penilaian orang lain, dan diri diri itu sendiri orang lain gitu loh. Jadi kita fokus kepada apa hal-hal yang bisa kita kontrol saja. Maka dari itu di dalam hadis lain gitu ya, bahwa ketika kita banyak bergaul sama orang gitu ya, justru kita tuh lagi diuji kesabarannya. Karena apa? Setiap orang pasti berbeda karakteristiknya. Tapi di hadis tersebut, kalau Bapak Ibu tahu, itu ada di dalam bab akhlak, bab adab, sorry, bab adab dan akhlak di dalam Bulughul Maram. Kita tuh levelnya itu lebih naik gitu kata Rasulullah SAW di antara umat-umatnya yang lain yang tidak mau bergaul, tidak mau bersilaturahim, tidak mau apa namanya istilahnya berkolaborasi atau berinteraksi sama orang lain. Kan ada orang introvert, ada orang ekstrovert, ada orang introvert tapi dia bisa bergaul, gitu. Ada yang mohon maaf bermuka dua, dia di depan ngomong apa, di belakang ngomong apa dan lain sebagainya. Nah itu hal-hal yang kayak gitu tuh. Maka dari itu ketika kita sering berinteraksi, kita tuh minimal bisa lebih menilai orang yang memang betul dia itu tulus sama kita atau bahasa anak zaman sekarang mungkin fake gitu ya. Ada maunya aja atau tidak seperti itu. Nah, kayak gitu. Sehingga ya kita pada akhirnya tadi moga-moga dengan orang yang sering kita bergaul itu bergaulnya positif, kemudian tadi saling memaafkan, kemudian tadi walaupun ada hati yang terluka, kemudian kita minta maaf, bahkan saling memaafkan gitu. Ya, balik lagi. Ini yang dijadikan di dalam surat Az-Zumar gitu. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumar. Kelak akan ada umat-umatku yang memang dia itu masuk surga itu secara bergerombol. Artinya apa? Gerombolan gitu ya, golongan-golongan gitu. Apa namanya? Bareng-bareng lah, bukan golongan, sorry. Bergerombol atau bareng-bareng masuk ke surga. Nah, bisa jadi siapa tahu yang ikut Zoom malam ini ataupun kita di lingkungan pergaulan kita yang positif gitu dan saling memaafkan, saling mensupport dengan segala ketentuan, kekurangan dan juga mungkin ya pernah ada gesekan dan lain sebagainya. Ya siapa tahu seperti itu. Tadi makanya hijrahnya hati itu husnuzon sama Allah. Husnuzon itu enak. Tapi bukan berarti husnuzon itu kita berpakut tangan gitu ya tanpa apa namanya tanpa usaha. Ya contoh sederhana misalnya sekarang misalnya lagi kondisi kayak gini, inflasi rupiah melemah, dolar, ya udahlah, disyukuri aja. Ya enggak gitu. Berarti apa kita juga berusaha mencapai apa namanya berdagang, bekerja dan lain sebagainya, lebih giat lagi ya kayak gitulah. Jadi bukan pasrah begitu aja. Itu mungkin Mas Adib tambahannya. Baik, syukran kasiran atas tambahannya Pak Ustaz. Kalau misalkan Pak Ustaz di lingkungan kerja ya, mungkin Mm-mm. ada istilah senior junior gitu ya. Jadi Mm. pegawai yang di situ yang lebih senior kadang kan lebih apa merasa paling hebat gitu di kerjaan hitungan kerjanya. Sehingga mereka yang junior kan mungkin disuruh ini, disuruh itulah gitu kan oleh seniornya. Atau bahkan mungkin disuruh jalanin tugas yang tidak sesuai job desk-nya oleh senior atau mungkin bahkan dari
atasannya seperti itu. Nah, sebagai junior gitu, bagaimana sikap untuk menghadapi yang seperti itu? Karena kan ya tidak dipungkiri mungkin ada gitu kan di lingkungan kita Betul. seperti itu. Oke, ini dari sudut pandang, berarti kan ini ada di tempat kerjaan, ada pimpinan atau ada owner gitu lah. Ini dari sudut pandang pimpinannya dulu atau leadernya dulu, atau bahkan mungkin ownernya dulu. Jadi ini balik lagi kepada cara leadership ya, cara kepemimpinan itu sendiri gitu. Ada yang memang ya kepemimpinannya itu adalah tanpa SOP misalnya, atau tanpa yang namanya kejelasan dalam melaksanakan kerja. Atau yang kedua, dia itu memang bentuk profesional, ada SOP, ada tata laksana, ada manajemen dan lain sebagainya. Nah, kalau udah yang kedua, ya artinya apa? Udah profesional. Sebetulnya ini dari tadi beban kerja dan lain sebagainya itu pasti udah ngikutin. Artinya pas udah gitu itu pasti udah ada. Nah, pertanyaan sederhananya adalah si leader atau owner, apakah dia udah bisa memetakan itu belum? Kayak gitu. Dan sebetulnya kalau kita ada kerjaan yang di luar dari job desk kita gitu ya. Ini nih bisa bisa nanya, ini sebetulnya punya siapa? Atau kalau misalnya ada kesepakatan lagi, buat kesepakatan lagi. Gitu loh. Buat kesepakatan lagi itu dalam artian ya masuk ke saya, mungkin kita masih sedikit misalnya mungkin job desk aktivitas harian misalnya checklistnya 25 misalnya. Kita baru 10 misalnya. Ya berarti ada masih 15 lagi. Nah, ini nih bisa dimasukkan. Tapi bagaimana yang lain? Apakah ada sesuai dengan job desk masing-masing juga? Jadi artinya apa? Si leadernya ini yang menentukan keprofesionalan dan menentukan bahwa ini tuh tanggung jawab siapa itu harus clear dulu di awal. Karena harus profesional seperti itu. Ataupun kalaupun ada tambahan, ditulis lagi, dikontrak lagi, di apa namanya di istilah kata di KPI lagi, di SOP lagi seperti itu. Itu dari sisi ini. Nah, kemudian dari sisi tim gitu ya, ada senior, junior gitu ya. Nah, hal yang seperti ini, kalau lingkungan kerjanya memang penuh dengan intrik, penuh dengan apa istilahnya, bisa jadi apa ya, boleh dikata mungkin kecemburuan, itu pasti akan terjadi. Gitu loh. Maka dari itu, ini dia balik lagi. Di situ mungkin ada manajernya kah, di bawah leader gitu ya, atau mungkin supervisor, atau bahkan leadernya langsung itu harus ngebrief. Ngebrief itu artinya apa? Secara clear, secara jelas gitu ya. Bahwa betul secara umur ada senior junior misalnya. Atau secara masuk dia lebih duluan gitu ya misalnya daripada kamu walaupun yang baru masuk ini lebih tua, dia lebih lama gitu. Betul. Cuma, nah ini dia yang dari kata kunci. Apakah di situ menuntut individual goal atau tim goal atau teamwork gitu atau individual work. Nah, ini yang mesti dijawab dulu. Di situ kerjanya adalah individual atau tim as a team. Kalau individual bisa dipastikan akan ada yang seperti itu. Tapi kalau as a team betul ada senior junior, tapi tadi dibatasin dengan yang namanya teamwork. Artinya apa? Semua tim itu menuju satu goal yang sama. Gitu. Karena sekarang biasanya ya di perusahaan-perusahaan atau di tempat-tempat yang memang udah modern sudah ini, itu biasanya as a team, bukan as a person. Betul ada penilaian personal, tapi goalnya adalah goal as a team. Maka dari itu, ketika goalnya as a team, itu akan merasa bertanggung jawab terhadap yang lagi dia kerjakan. Nah, kalau masih juga seperti itu, ya berarti ini sudah harus dibina. Dibina itu artinya ya didatangkan, didudukkan, kemudian eh, ditreatment. Nah, kalau perlu dibawa ke barak kayak gitu.
kayak KDM kan kayak gitu. Dan itu di retreat kayak gitu supaya menyadarkan semuanya. Bisa jadi yang senior karena banyak beban pikiran rumah tangga dan lain sebagainya kebawa-bawa ke kerjaan. Yang junior masih fresh, akhirnya bisa jadi mungkin yang dilihat dari seniornya, oh, lu mah nggak ada kerjaan nih, gua kasih kerjaan gitu. Maka dari itu sebetulnya ada batasan jelas. Permasalahan di rumah jangan dibawa ke kerjaan. Yang dikerjakan di tempat kerja jangan dibawa ke rumah. Artinya apa? Bajunya udah ganti. Nah ini yang kadang nggak ngerti. Di rumah habis cekcok sama istri, marah-marah di kantor. Di kantor beban kerjanya banyak, marah-marah sama istri di rumah, anak. Nah, ini kan kadang kebalik-balik. Nah, ini ada apa? Ada latihannya lagi supaya kita nih pakai bajunya apa, gitu loh. Sehingga tadi misalnya antara senior junior betul ada antara waktu, umur dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bicara goal, nah kita bareng-bareng. Artinya bareng-bareng itu maksudnya menuju goal tersebut. Kayak gitu. Ya wis kalau nggak bisa diomongin ya udah dibina, dibarakin gitu aja lah. Kalau enggak di apa istilah di tes psikolog lagi, barangkali ada sesuatu yang berubah gitu secara psikologinya. Entah misalnya ada NPD lah, terlalu narsis lah atau terlalu apa. Nah, ini mesti dicek lagi kayak gini kepada pakar atau kepada orang-orang yang ahlinya kayak gitu. Nah, itu ada pertanyaan apa tuh? Wih, alhamdulillah, setan Pak Ustaz. Ada pertanyaan lagi di kolom chat Zoom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Ya. izin bertanya. Ada orang yang tidak puasa, tidak sholat, tidak bersedekah, tapi rezekinya lancar. Sedangkan ada juga orang yang rajin sholat, rajin ibadah, tapi hidupnya susah dan sederhana. Bagaimana menurut pendapat Ustadz? Terima kasih atas pencerahannya. Nah, betul. Inilah yang kadang orang membuat iri gitu. Makanya tadi saya bilang, yang harus ditata pertama kali adalah hati dulu gitu. Kalau kita hanya memandang dari kacamata duniawi, betul. Bahkan mohon maaf, orang terkaya di Indonesia 9 naga, mohon maaf ya, itu bukan Islam gitu. Kebanyakan 80 apa 90% gitu ya. Tapi kenapa Allah kasih gitu? Ya, bisa jadi secara ilmu dunia, ini kita bicara ilmu dunia, ilmu usaha, ilmu karir, ilmu jabatan, dia dapat. Dia bisa dan dia mampu. Maka dari itu inilah istilahnya bahwa wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kan gitu kata Al-Qur'an kan? Firman Allah Subhanahu wa taala. Betul, kamu itu bakalan akhirat tujuannya. Tapi kamu jangan lupa juga dunianya. Karena kamu hidup di dunia, bukan hidup di surga. Kecuali dulu Nabi Adam nggak makan buah khuldi. Kita masih di surga gitu kan. Mau apa aja ada gitu. Jadi yang membedakan adalah orang Islam, mukmin, dunia mazraatul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat gitu. Tadi bisa jadi kita nih ilmunya ya atau kapasitasnya belum pantas nerima sebanyak itu kata Allah. Bisa jadi. Tapi kenapa orang non muslim banyak ya secara ilmu dunia mungkin bisa dia dia udah menguasai itu. Misalnya zaman dulu orang nggak kepikiran misalnya setelah penjajahan Belanda matok-matokin tanah misalnya. Kita nggak kepikiran yang matok-matokin tanah mungkin orang yang non muslim. Orang yang mungkin dia nggak sholat tapi ngerti tentang pertanahan. Akhirnya dipatok-patok kemudian disertifikat. Akhirnya anak cucunya yang menikmati sekarang. Nah kita nggak kebagian misalnya. Apa namanya kakek buyut kita nggak matok-matok pun. Karena mungkin belum ada ilmunya zaman itu. Betul lah. Atau bisa jadi yang kedua tadi. Mungkin itu lagi ujian. Atau istidraj kepada dia. Gitu. Artinya apa? Coba deh. Kayak Korun kan. Dulu nggak punya sepeda, kasih sepeda. Habis itu minta motor, kasih motor. Habis itu minta rumah, kasih rumah. Ini orang kok nambah-nambah jauh aja dari aku, kata Allah. Udah semua dihancurin, semua ditenggelamin. Jadi ada harus kita pandang sisi yang lainnya. Maka dari itu kita ketika pengen dunia, ya kejar ilmu dunianya.
ilmu bisnisnya, misalnya kalau pengen berbisnis, kalau pengen karir naik, ilmu karirnya, manajemennya, dan lain sebagainya. Artinya apa? Itu all out, gitu. Bukan setengah-setengah gitu. Karena kalau all out tuh ibarat kata kita menggerakkan semua daya upaya kita. Dan yang paling penting, kita jangan iri. Artinya apa? Irinya pada usahanya dia mendekat ketika dia sedang berusaha, bukan kepada hartanya. Maka dari itu sebenarnya iri yang diperbolehkan kan iri kepada orang yang dia hafal Al-Quran, dia dipraktekkan siang dan malam, dan dia punya harta, dia bagikan hartanya. Kan seperti itu irinya. Yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka dari itu, tadi menurut saya, ya bisa jadi tadi, dia sudah punya ilmunya yang mungkin mendahului kita dan mana dia dikasihkan. Kan kata, kata dunia dikasih kepada siapapun yang pengen silakan mau yang muslim yang non muslim yang siapapun tapi ketika nanti engkau berpulang engkau harus memilih gitu kan memilihnya apa engkau Islam engkau apa namanya dalam keadaan husnul khotimah dan nanti engkau akan dapatkan rahmatku yang 99 ya konon kata para alim ulama seperti itu nanti di akhirat nanti ketika engkau masuk surga maka dari itu yang sekarang misalnya lagi berusaha terusin yang sekarang lagi apa namanya menata karir terusin sampai mentok sampai semampu kita sampai ibarat kata kalau lari ya mohon maaf ya sampai pingsan gitu ibaratnya jadi sampai ya kita tuh bener-bener ya sudah gitu inilah yang terbaik yang bisa kita berikan gitu lah maka dari itu di dalam surat Al-Mulk kan seperti itu apa namanya tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati, Allah jadikan hidup, Allah jadikan di dunia ini untuk mengujimu siapa yang terbaik amalnya. Terbaik amal tuh bukan hanya sekedar amal mahdoh, tapi ghairu mahdoh juga. Tapi dalam hal dunia juga, dalam hal yang lainnya juga gitu. Nah, jadi cara pandangnya adalah kita ngambil ilmu itu, ilmu dunianya itu, kita pelajarin sampai sementok mungkin, dan kita ketika udah dapat, jangan istidraj, atau jangan sampai kita berlepas atau menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu menurut pandangan saya. Tapi yakinlah 99% rahmat Allah nanti akan kita dapatkan ketika nanti di yaumil akhir mungkin yang lainnya mohon maaf dihisapnya hartanya banyak mungkin kayak gitu ya kemudian kita langsung fast track kayak gitu tapi bukan berarti kita berpangku tangan udahlah kita nerima aja takdir wah ini juga salah kayak gitu tapi ya tadi all out bermujahadah dan kita ahsanu amal dengan amal yang sebisa mungkin seterbaik yang kita berikan kayak gitu. Alhamdulillah, syukran kasiran Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah, mungkin cukup sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Sebelum tutup, kami dan kesempatan pada Ustadz untuk menyampaikan closing statement, Pak Ustadz, sebagai penutup pada kajian malam hari ini. Enggak. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak dan Akang Teteh serta para pengurus dan juga panitia. Moga-moga momen hijriah ini betul-betul ya kita hijrah. Mungkin kemarin kita kurang sabar, sekarang kita jauh lebih sabar. Mungkin memandang dunia itu kemarin ya udahlah, nerima aja apa yang diberi. Sekarang mandangnya adalah aku harus lebih baik lagi. Ya, istilah kata kemarin misalnya punya sepeda ontel, ya yuk sekarang bagaimana upgrade misalnya ke motor bebek. Habis motor bebek, motor NMAX misalnya, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ada perubahan perkembangan. Tapi dari itu semua, jangan lupa bahwa ya balik lagi kalau ekstrim saya adalah kita bakal mati gitu. Dan matinya nggak tahu kapan. Jadi dengan tadi menata hati, yakin akan rezeki, kita dengan poin-poin yang sudah saya sebutkan, betul-betul menempatkan bahwa kita itu hidup untuk mati, kita itu hidup untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menjalankan kita kajian Rumah Hijrah pada malam hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan dapat memberikan semangat untuk kita dalam memperbaiki diri seperti itu. Semoga ibadahnya semakin bertambah dan amal buruknya semakin dikurangi. Dan syukur-syukur kita tinggalkan pada tahun yang sedang berjalan ini. Baik, Alhamdulillah kita tutup bersama-sama kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la Asyhadu ilaha an la illa anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.